Nadine menghapus sisa-sisa air matanya dengan tisu. Ia masih berada di dalam mobil Nino dan membuang tatapannya ke sisi jalan. Sementara Nino masih fokus ke arah depan sambil mengemudi dan mengingat semua hal tentang Amanda. Keduanya sama-sama terluka. Nadine masih sakit hati dengan sikap Nino. Ia belum memaafkan laki-laki berusia 32 tahun tersebut. Sementara Nino masih hancur perihal perpisahannya dengan Amanda. Mereka boleh masih saling melihat, namun cinta mereka tak akan pernah bersatu. Amanda telah memilih jalannya sendiri untuk meneruskan pernikahannya dengan Arka. Tiba-tiba mobil berhenti di suatu jalan. Nadine yang terkejut pun menoleh ke arah Nino. Ia sudah mengira jika Nino akan menurunkannya secara paksa. Karena sejak tadi dirinya hanya diam dan tak henti menangis. Mungkin Nino kesal, pikirnya. Kamu belum makan, kan? Akhirnya Nino bersuara. Nadine tak menyangka jika Nino akan melontarkan pertanyaan seperti itu. Gadis itu pun lalu mengangguk, seraya menyeka sisa air matanya yang sejak tadi sangat sulit berhenti. Nino keluar dari sisi kemudi, lalu membukakan pintu untuk Nadine. Gadis itu memastikan sisa air matanya tak lagi membasahi pipi, lalu kemudian ia pun turun. Tanpa basa-basi, Nino menggamit lengan Nadine dan menggandengnya menuju ke sebuah restoran yang kini ada di depan mata mereka. Nadine memperhatikan tangannya yang digandeng, lalu memperhatikan wajah dingin Nino yang menatap ke depan. Entah mengapa tiba-tiba muncul perasaan hangat di hatinya. Meski sikap Nino tak semanis sikap pria lain, namun sepertinya laki-laki itu cukup perhatian. Hari itu sepulang syuting, Arka dan Rio tampak berbincang di dalam mobil. Rio menceritakan perihal kronologi tertangkapnya pelaku utama pemerkosaan Liana, yakni mantan Liana itu sendiri. Arka pun begitu senang mendengarnya, sekaligus geram. Seakan hendak menghabisi mantan pacar Liana itu dengan tangannya sendiri. Kalau ada gue, udah gue mampusin tuh laki-laki, ujar Arka dengan nada kesal. Matanya masih fokus mengemudi dan menatap ke arah jalan. Pokoknya gue udah puas, Kak. Mukul dia, nendang dia, palanya gue gebuk, anunya gue tendang. Sakit hati banget gue, mana adek gue lagi yang dia pacarin. Adek lo gak kenapa-kenapa kan? Tanya Arka kemudian. Untungnya gak sih. Abis dia gue omel-omelin, sumpah. Bisa-bisanya dia pacaran sama cowok brengsek kayak gitu. Adek gue tuh parah bucinnya ke orang. Tiap pacaran, bucin. Pacaran lagi, bucin lagi. Heran gue, gak ada belajar-belajarnya dari yang udah-udah. Dapat cowok, brengsek mulu. Jagain, Ri. Awas-awasin terus, adek lo seumur Rianti kan? Rianti berapa sih? Tanya Rio. 19 tahun. Iya sama. Umur segitu masih bucin-bucinnya banget sama orang. Masih menganggap sayang, kalau bubaran. Sayang hubungan udah lama, kali aja berubah. Kayak lo dulu ya, bro. Anjrit. Ujar Arka seraya tertawa. Ia mengingat betapa bucinnya dulu ia terhadap Maureen. Gue selalu kebayang-bayang dienakin Maureen. Tiap mau pergi dari hidup dia, selalu yang keinget poin itu. Makanya gue semakin bucin. Gue pikir gak ada lagi perempuan lain yang bisa ngambil hati gue, gak taunya ketemu Amanda. Lo harus terima kasih sama gue, gini-gini gue juga adalah salah satu orang yang menjerumuskan lo ke dalam lubang kenikmatan. Seloroh Rio. Hahaha, bangsat. Keduanya sama-sama tertawa. Cewek lebih tua tuh gimana sih, bro? Rasanya? Tanya Rio kemudian. Rasa apanya nih? Arka terjebak ambiguitas, ia bertanya seraya menahan tawa. Ya, semuanya. Yang lo rasain itu apa? Nih kita jujur-jujuran nih, belum pernah kan lo cerita banyak ke gue? Selama lo menjalani pernikahan, hampir setahun ini. Arka menghela nafas, ia masih terus mengemudi. Sebenarnya usia itu mungkin relatif ya, maksudnya nggak menjamin rasa apapun di dalam rumah tangga itu sendiri.
Tergantung orangnya, sifat dan sikapnya, hatinya. Yang mudah tapi menyenangkan, gue rasa banyak. Tapi Amanda sendiri tuh, jujur gue happy banget bro, sama dia. Rio memperhatikan Arka dan mendengarkan secara seksama. Pertama, karena gue dapat virginnya dia. Ya, virgin itu sama relatif lah ya. Yang udah nggak virgin tapi baik pun banyak. Nggak usah dijadiin tolak ukur lah, ini gue cuma cerita doang sama lo. Virgin yang pertama, itu gue happy banget. Terus masalah sifat, Amanda itu punya emosi yang stabil. Cuma belakangan karena hamil aja, jadi agak nyebelin lah dikit. Tapi aslinya dia emosinya stabil banget. Kalau ngadepin masalah tuh bukan yang kayak bocil, yang tiba-tiba marah. Nggak jelas masalahnya apa, pas ditanya bilangnya nggak peka. Kayak mantan gue tuh dulu. Dikira gue cenayang kali, bisa tahu isi hati dia. Ujar Rio. Sinta ya? Tanya Arka. Iya, siapa lagi? Dikit-dikit ngambek, nggak ada junjungannya. Pas gue tanya baik-baik, bilangnya, ah kamu nggak peka banget. Pengen banget gue seleding palanya. Arka terkekeh. Nah kalau cewek yang udah dewasa tuh, nggak gitu. Gue nggak tahu ya kalau cewek dewasa lainnya. Tapi yang jelas, Amanda itu nggak kayak gitu. Belum pernah sih dia ngambek, terus nyuruh gue nebak-nebak gitu. Dia pasti ngomong, penyebabnya apa. Terus dia baik, sama orang tua gue juga hormat, sama gue nurut. Gue tuh juga pengen, bro, dapat cewek yang lebih tua. Ujar Rio. Yang emosinya udah stabil kayak Amanda gitu. Bukan yang tiap kali status gue online di WhatsApp, terus gue harus melulu chat ke dia. Lanjut Rio kemudian. Maureen tuh dulu gitu. Tiap gue online, nggak ngechat dia, langsung marah. Gue chat dia, dia bales, terus gue lama bales. Marah juga? Tanya Rio. Bukan lagi, ngamuk. Ngomelin gue 3 paragraf. Hahaha. Rio tertawa. Dikira gue hidup cuma buat ngechat dia doang kali ya. Kan gue juga banyak urusan, balesin chatnya Mbak Arni. Ngomongin kerjaan, chat sama klien, anak kampus dan lain-lain. Dia nuntut setiap kali gue online, harus banget chat dia. Padahal yang diomongin ya, seputar lo udah makan apa belum. Cewek goblok, dasar. Cie udah bisa ngatain Maureen. Hahaha. Rio tertawa, begitu pula dengan Arka. Makanya dulu, gue keikutan gobloknya dia. Arka membela diri. Rio pun kembali terkekeh, sementara mobil terus melaju. Memasuki sebuah jalan yang cukup lengang, Rio tiba-tiba teringat akan sesuatu. Kak, gue lupa. Gue disuruh nganterin titipan ke rumah Pak De gue. Ujarnya kemudian. Titipan apaan? Tanya Arka. Tuh di belakang, tahu apaan suami nyokap gue? Kemarin kan gue balik ke rumah emak gue tuh, nganterin si Fanny. Ini bokap tiri gue nitip, buat kakaknya. Rumahnya di mana? Merpati Land Sektor 8. Ya udah gue anterin. Ujar Arka. Serius lo mau nganterin gue? Jauh loh, Kak. Biar gue naik taksi aja. Udah, gue anterin aja. Lagian Amanda juga belum pulang jam segini. Serius lo? Elah lu, masih kaku aja kayak tai kering. Rio terkekeh, begitu pula dengan Arka. Ya udah deh, bentar doang kok gue. Abis nganter ini, cabut. Arka menghidupkan aplikasi Waze di handphonenya dan berbalik arah. Menuju ke tempat yang dimaksud oleh Rio. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh. Setibanya di tempat tersebut, mereka masih harus melalui jalanan yang belum diaspal. Kira kita sekitar 1,5 km. Kak, kita parkir di sini aja, ini tuh masuknya jalanan setapak gitu. Arka menongolkan kepalanya keluar dari kaca, ia menatap jalan kecil yang ada di depan matanya. Di sisi kanan dan kiri jalan itu, masih terdapat pepohonan dan juga semak belukar.
Parkir di sini aja nih? Tanya Arka memastikan. Iya, gue bentar doang. Lo nggak usah ikut, di sini tuh masih rawan pencurian dan begal. Entar spion mobil lo raib. Bagus spionnya doang, kalau sama mobil-mobilnya hilang, bingung dah lu. Ya udah deh, gue tunggu di sini. Tapi lo nggak apa-apa sendirian? Entar dijadiin tumbal pesugihan lagi lo. Ujar Arka. Bangsat, lo. Seloroh Rio sambil tertawa. Pemuda itu pun keluar dari mobil dan berjalan memasuki jalan setapak dan menghilang di balik pengkolan. Sementara Arka kini menunggu di dalam mobil. Kawasan itu begitu luas, seperti kawasan yang nantinya akan dibangun kompleks perumahan besar. Namun belum terrealisasi dengan baik. Di arah dalam sana sepertinya ada beberapa rumah. Sementara di kawasan tempat di mana Arka berada kini, hanya terdapat beberapa hamparan rerumputan dan juga semak belukar. Tetapi sebagian lagi sudah bersih dan diratakan dengan alat berat. Jelas ini merupakan kawasan dari sebuah mega proyek yang belum sepenuhnya dijalankan. Mungkin masih menunggu investor ataupun dalam tahap pengembangan dan promosi. Rio mengantarkan titipan ayah tirinya, Arka kini menyalakan sebatang rokok. Tak lama kemudian, tampak sebuah mobil yang tiba-tiba parkir cukup jauh darinya. Arka memperhatikan mobil tersebut, tak lama si pengemudi pun keluar dan terlihat tengah menelpon seseorang. Orang itu. Arka mengerutkan keningnya seraya bergumam, ia memperhatikan orang itu secara seksama. Dan betapa terkejutnya ia ketika matanya mendapati sesuatu. Bekas tato. Seketika Arka berpikir. Brengsek. Dengan penuh emosi, ia pun keluar lalu mendekati laki-laki itu. Buk, buk. Arka menghajar laki-laki itu secara serta-merta. Laki-laki yang kaget itu pun membalas dan balik memukuli Arka. Buk. Perkelahian sengit pun terjadi, laki-laki itu ternyata sangatlah kuat. Meski memiliki basic bela diri, Arka cukup kewalahan dalam menghadapinya. Berkali-kali ia jatuh akibat pukulan laki-laki itu, namun ia bangkit dan membalas. Hingga kini laki-laki itu, ia kunci pergerakannya sambil terus memukul. Lo suruhan siapa? Jawab, Buk. Kenapa lo pukul istri gue waktu itu? Lo pukul di Jalan Pinang Raya 9. Ingat kan lo, Buk? Arka memukulnya lagi, laki-laki itu kini teringat pada Amanda. Suruhan siapa lo, bangsat? Ngomong, Buk. Sebuah pukulan menghantam kepala Arka dari belakang, seketika ia pun terjatuh. Si laki-laki yang ia pukuli itu kini berdiri. Arka yang masih setengah sadar, kini melihat ada dua orang di hadapannya. Laki-laki dengan bekas tato itu mengeluarkan sebilah pisau. Tubuh Arka tak bisa lagi bergerak, yang ada di pikirannya hanyalah Amanda dan juga bayi-bayinya. Si laki-laki berbekas tato pun menyeringai, pisau tajam itu kemudian dicabut dari sarungnya. Lalu, ia mengarahkan pisau itu ke dada Arka. Hah! Arka terbangun dari tidurnya yang entah sudah berapa lama, ia melihat tubuhnya yang kini terbaring di rumah sakit. Segera saja ia meraba dan memperhatikan bagian dada serta perutnya. Namun, tak ada luka tusukan di situ. Arka bernafas lega, tak lama Rio yang baru masuk langsung menghambur ke arahnya. Kak, lo nggak apa-apa kan kak? Tanya Rio panik. Lo baik-baik aja, kan? Tanyanya sekali lagi. Gue baik-baik aja, Ri. Hah. Rio bernafas lega. Sebenarnya tadi dokter juga bilang gitu, tapi gue tetap aja khawatir. Lo-nya nggak bangun-bangun. Ujar Rio lagi. Tadi gue? Lo tuh tadi hampir dibunuh orang tahu nggak? Pas gue sama pakde gue sampai ke depan jalan setapak itu, mereka tuh udah ngarahin pisau ke dada lo. Gue bertiga sama pakde, sama ponakan gue langsung ngejar orang itu dan lo udah nggak sadar posisinya. Kan gue udah bilang, jangan keluar dari mobil. Di situ banyak begal. Itu bukan begal, Ri. Dia yang nyelakain Amanda waktu itu. Hah, serius lo?
Tanya Rio penuh keterkejutan. Iya, gue ngeliat bekas tato yang kayak abis dihapus gitu di tangannya. Sama persis dengan yang gue lihat di CCTV, di lokasi di mana Amanda waktu itu dipukulin. Rio menghela nafas. Lain kali jangan gegabah, Kak. Ingat bini lo lagi hamil, anak lo kembar. Kalau tadi gue telat datang, gimana coba? Arka diam, ia mengakui jika dirinya memanglah gegabah dalam bertindak. Dashcam lo rusak, gue udah cek. Coba tadi lo foto plat mobilnya, lo rekam orangnya diem-diem pakai handphone. Biar bisa lokasi ke polisi, jangan elo sendiri yang bertindak. Kalau lo mati, siapa yang jagain Amanda? Arka diam. Lo mau, dari alam sana lo ngeliatin anak-anak lo nanti lari-larian, sambil manggil papa ke Nino. Arka makin diam, ia bahkan tak mampu membayangkan hal tersebut. Awas ya sekali lagi lo ambil tindakan berbahaya, tanpa koordinasi dulu sama gue. Gue gak mau lagi temenan sama lo dan gue bakalan marah banget sama lo, inget itu. Arka menghela nafas lalu mengangguk. Sementara di kampus tempatnya mengajar, entah mengapa sejak tadi hati Amanda terasa begitu khawatir. Bayi-bayi yang berada di dalam perutnya pun seperti gelisah. Mereka bergerak ke sana kemari seakan mengetahui kondisi hati ibunya yang diliputi kecemasan. Kenapa Bu? Tanya salah seorang rekannya sesama dosen. Gak tahu Bu, perasaan saya gak enak dari tadi. Ini anak-anak juga gerak mulu di dalam, saya gak tahu apa yang saya khawatirkan. Bu Amanda kan, hamil bayi kembar. Hamil bayi kembar itu merupakan salah satu faktor resiko kecemasan pada ibu hamil. Emang ngaruh ya, Bu? Tanya Amanda. Ngaruh dong, apalagi kalau Bu Amanda punya riwayat gangguan kecemasan atau depresi sebelumnya. Amanda ingat, ia memiliki gangguan itu saat ia kecil. Ketika melihat orang tuanya yang selalu bertengkar. Terus, riwayat gangguan pramenstruasi juga ngaruh. Apalagi ditambah konflik dalam rumah tangga. Saya kalau konflik sih nggak ada, Bu. Cuma yang tadi Ibu sebutkan, ada. Coba deh, ikut kelas meditasi kehamilan. Kalau nggak mau ikut langsung, kan ada yang online. Bisa meditasi di rumah. Oh, iya. Makasih Bu, atas sarannya. Sama-sama, Bu. Obrolan mereka pun berlanjut, ketegangan di hati Amanda sedikit berkurang. Sebenarnya, apa yang diucapkan oleh rekan sesama dosennya itu sangat benar. Faktor-faktor yang telah ia sebutkan tadi, adalah faktor resiko terjadinya kecemasan pada ibu hamil seperti Amanda. Amanda pun sepertinya dipengaruhi oleh hal tersebut. Namun lebih dari itu semua, ada lagi faktor lain. Yakni kondisi Arka yang saat ini habis dipukuli orang. Sejatinya itu pula lah yang menimbulkan kecemasan di hati Amanda secara tiba-tiba. Mereka adalah suami istri, yang belakangan cukup dekat satu sama lain dan mulai saling mencintai. Pastilah apapun yang terjadi pada salah satu dari mereka, akan mempengaruhi yang lainnya. Meski baik Arka maupun Rio tidak memberitahu Amanda perihal tersebut, namun sebagai istri pastilah ia memiliki firasat. Waktu berlalu. Arka diperbolehkan pulang, karena luka yang dialaminya tak begitu serius. Ia pingsan karena pukulan di kepala, namun itu tak berpengaruh banyak bagi kesehatannya. Sementara itu kini Amanda menyambangi kos-kosan Liana. Untuk mencari dan menanyakan kabar karyawannya tersebut. Karena beberapa waktu belakangan ini, Liana amat jarang membalas pesan. Meski ia tetap mengirimkan pekerjaannya via email. Liana hanyalah salah satu dari sekian banyak karyawan Amanda, yang diperbolehkan bekerja dari rumah. Perusahaannya tak hanya merekrut orang dari Jakarta saja, tapi juga banyak dari daerah lain. Mereka boleh bekerja dari manapun juga, yang penting sesuai target dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Amanda tak masalah, jika Liana ingin terus-terusan bekerja dari rumah. Namun karena hari-hari biasanya sering berinteraksi dan melihat Liana, bahkan meminta tolong ini itu padanya. Amanda merasa kehilangan,
ketika perempuan itu tak menunjukkan batang hidungnya. Dan lagi sikap Liana yang akhir-akhir ini jarang membalas pesan, membuat Amanda menaruh curiga padanya. Ia takut kalau Liana sakit atau mengalami hal buruk. Amanda tak memberitahukan kedatangannya kali ini, ia sengaja agar Liana memergokinya dan tak bisa lari lagi. Karena jika diberitahu via telepon, akan ada saja alasan yang dikemukakan oleh karyawannya itu. Amanda meminta izin pada ibu kos untuk menunggu di depan. Ibu kos sendiri sudah mengkonfirmasi jika Liana ada di kosan dan tidak sedang pulang kampung. Maka Amanda menunggu di sana. Beberapa menit pun berlalu, tak ada tanda-tanda Liana akan hadir. Hingga ketika Amanda memutuskan untuk pulang, tiba-tiba Liana masuk dari pintu depan. Agarnya ia baru saja kembali dari suatu tempat. Liana. Amanda menyapa Liana. Gadis itu terdiam dan tak dapat menghindar lagi. Bu Amanda. Ujarnya dengan nada gugup. Kamu kemana aja? Tanya Amanda kemudian. Liana menghela nafas, lalu membenarkan kacamatanya yang turun. Anu Bu. Duduk. Ujarnya mempersilahkan Amanda. Wanita itu pun kembali duduk, setelah tadi ia sempat berdiri untuk menghalau Liana. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Amanda seraya memperhatikan Liana. Perempuan itu kini lebih banyak tertunduk dan salah tingkah. Iya, saya baik-baik aja kok Bu. Ujarnya kemudian. Ia berkata masih dengan nada terbata-bata. Sesekali dibuangnya pandangan ke arah lain, guna menetralisir rasa gugup yang melandanya. Ia tak menyangka Amanda akan datang ke tempat ini. Kalau kamu ada apa-apa, cerita sama saya. Jangan dipendam sendiri. Saya memang membebaskan kamu untuk bekerja dari rumah. Tapi paling tidak kamu kabari saya, kalau terjadi apa-apa. Karena saya sudah terbiasa ada kamu, sekarang tahu-tahu kamu menghilang gitu aja. Kan saya khawatir sama kamu jadinya. Maaf Bu. Saya. Liana menghela nafas, mencoba mencari-cari alasan apa yang tepat dan kira-kira dipercayai oleh Amanda. Ia tak ingin Amanda mengetahui masalahnya. Saya lagi sibuk kursus bahasa asing. Rencana pengen nakbil S2 di luar negeri. Oh, kamu pengen lanjut S2? Iya, Bu. Tapi baru rencana, lagi belajar bahasa dulu aja intensif. Iya nggak apa-apa, dong. Jadi perempuan itu emang harus mandiri ya, kan? Makin bagus pendidikan, karir, makin besar juga kesempatan untuk menjadi lebih sukses. Iya Bu. Ujar Liana kemudian. Ibu mau minum? Tanyanya berbasa basi. Nggak usah, saya kesini mau memastikan aja. Kalau kamu itu nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada Bu. Jawab Liana. Ya sudah, tadi saya sudah transfer. Ada uang bonus, kali aja kamu mau belanja. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Saya pulang, ya. Amanda beranjak. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya sama-sama. Amanda mulai melangkah. Bu. Liana menghentikan langkah wanita itu. Iya. Jawab Amanda seraya menoleh. Kapan ibu mau cerai dari Arka? Maksud saya, kalau nanti ibu mau minta tolong saya untuk urus surat cerai, saya akan urus. Ujar Liana kemudian. Kan saya belum nikah resmi. Ujar Amanda seraya tersenyum. Liana kini makin gugup karena telah salah bicara. Sejujurnya ia ingin sekali mengetahui kapan perceraian itu akan terjadi, karena ia sangat ingin memiliki Arka. Namun ia malah melontarkan pertanyaan yang membuatnya terlihat bodoh. Saya lupa, Bu. Maaf. Ujarnya kemudian. Amanda kembali tersenyum. Nggak apa-apa. Lagian saya sama Arka juga, udah nggak niat cerai lagi kok. Liana tersentak, ditatapnya wajah bos perempuannya itu dalam-dalam. Kenapa Bu?
Tanyanya kemudian, jujur kenyataan ini sangat memukul hatinya. Karena saya menyukai Arka dan Arka juga begitu. Lagi pula anak kami kembar, kasihan kalau nggak ada bapaknya. Petir seakan menyambar di hati Liana, ia merasa telah melewatkan sesuatu yang besar. Jiwanya kini seperti dicabik-cabik. Saya pulang ya, ujar Amanda kemudian. Liana memaksakan sebuah senyum, Amanda pun berjalan dan masuk ke dalam mobil. Ketika Amanda telah berlalu, Liana masuk ke kamarnya dan mulai terdiam. Mengingat semua perkataan Amanda barusan. Perkataan bahwa ia dan Arka tidak akan bercerai.